Sebelum kita memulai acara, saya informasikan kepada seluruh peserta, kami berharap agar mengikuti jalannya acara webinar ini dengan baik dari awal hingga akhir acara. Karena di akhir acara kita akan ada bagi-bagi door prize yang menarik bagi peserta dengan pertanyaan terbaik dan berinteraksi langsung dengan narasumber webinar ini. Notaris PPAT adalah pejabat umum yang menjalankan fungsi publik diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk melayani kepentingan masyarakat. Dalam menjalankan tugas jabatannya, seorang notaris harus berpegang teguh kepada kode etik notaris, di mana kode etik merupakan perwujudan nilai moral yang hakiki dan tidak dapat dipaksakan dari luar. Seorang notaris sejatinya memiliki kepribadian yang baik, perilaku yang selalu terjaga, dan berintegritas tinggi dalam menjalankan jabatannya. Apakah kita sebagai notaris atau calon notaris sudah memiliki nilai-nilai itu? Apakah kita sudah mengenali diri kita sendiri? Apakah mengenali diri untuk menggali potensi itu penting? Pada siang hari ini kita akan bahas lebih dalam dengan fokus pada webinar hari ini ditemani Ibu Siti Sekar Asih, SHMKN, yang akan menjadi moderator dan saat ini sudah bergabung di tengah-tengah kita. Selamat siang Ibu Ati. Selamat siang, Mbak Nadia. Selamat siang Ibu. Izin saya panggil Bu Ati ya Bu, seperti biasa. Ya, sehat selalu ya Bu. Saya izin sedikit membacakan CV dari Ibu Ati ya Bu. Ibu Ati lulus dari Magister Kenotariatan UI tahun 2002 dan saat ini pun aktif di tim kesekretariatan Iluni FHUI. Saat ini sedang menempuh pendidikan program doktoral di Universitas Brawijaya, kelas Jakarta. Kemudian Ibu Ati saat ini sebagai notaris Kabupaten Bogor sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini. PPAT Kabupaten Bogor dari tahun 2008 sampai dengan saat ini. Ibu juga sebagai Wakil Koordinator Bidang Pendidikan dan Program Magang ALB di Penwil Jabar Ikatan Notaris Indonesia. Kemudian juga sebagai anggota Bidang Kompetensi, anggota Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. Bu Ati juga selalu aktif ya Bu dalam grup keilmuan Notarindo, INC, SLTC, dan pejuang disertasi. Itulah sekilas profil dari Ibu Ati. Tanpa berlama-lama, acara saya serahkan kepada Ibu Ati selaku moderator. Terima kasih Ibu, saya persilakan. Terima kasih Mbak Nadia. Terima kasih kepada Notarindo yang untuk kesekian kalinya mengajak saya bergabung dan menjadi moderator pada acara webinar pada kali ini. Rekan-rekan sekalian, di tengah kita sudah hadir Bapak Haji Irfan Ardiansah, SHLLM SPN. Untuk sesi yang pertama ini mungkin kita akan mendengarkan dulu testimoni atau sharing session ya rekan-rekan sebelum nanti kita masuk pada inti acara, yaitu pembahasan materi dari Bapak Dr. Untung Sukoto dan Bapak Rizky Ridwan. Saya akan menyapa Pak Irfan terlebih dahulu. Selamat siang Pak Irfan. Siang Mbak Ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Irfan yang di tengah-tengah kesibukannya sudah bersedia untuk meluangkan waktu hadir di Notarindo ya Pak ya. Terima kasih banyak. Ya, sehat-sehat ya Pak. Baik, sebelum kita berbicara lebih jauh lagi, saya ingin membacakan secara singkat CV dari Pak Irfan ya, rekan-rekan sekalian. Baik, Bapak dan Ibu rekan sekalian yang saya hormati, bahwa Bapak Irfan ini adalah saat ini seorang notaris dan PPAT dari Kabupaten Bekasi ya. Beliau juga sudah menjabat 2 periode sebagai Ketua Penwil Jabar INI ya. Beliau juga aktif sebagai salah satu kadif di PP INI ya Pak ya. Kemudian beliau juga aktif di berbagai organisasi lainnya ya rekan-rekan sekalian, baik itu sosial ataupun organisasi lainnya yang bukan dari kalangan notaris tentunya. Tapi saya nggak mau bahas itu. Oke. Kita pendidikan ya, beliau terakhir lulus dari SPN spesialis notaris di UI pada angkatan 99 ya, beliau pendidikan di sana. Kemudian saat ini masih dalam studi doktoral di Unisba Bandung. Demikian ya rekan-rekan sekalian. Jadi kalau kita lihat
beliau ini sukses ya, kalau boleh saya bilang ya, cukup berhasil untuk kantornya. Kemudian satu lagi tentunya di organisasi, begitu ya rekan-rekan. Nanti kita akan ulik sedikit sharing session bagaimana nih Pak Irfan bisa menjalani keduanya dengan baik, ada hambatan atau tidak, seperti itu ya rekan-rekan. Nggak apa-apa ya Bang Irfan ya, saya manggil abang aja lah ya. Nggak apa-apa Mbak, ya kebiasa Ya, aja Nadia, Mbak. ya Nadia kalau mau bergabung ngobrol di sini juga boleh, Nat ya, sebagai apa namanya, calon-calon notaris, bukan calon lagi ya, notaris belum ya, baru PPAT ya, sebagai notaris muda ya nantinya, jadi bisa tahu nih langkah-langkah kakak-kakaknya ini seperti apa nanti untuk kedepannya. Juga untuk rekan-rekan sekalian yang saat ini mungkin akan menjadi notaris ataupun yang sudah menjadi notaris ya, yang ikut dalam webinar ini. Baik, Bang Irfan. Ya. Mungkin bisa ya. Bang Irfan nih kalau ngobrol sama beliau ini, kapasitas saya sama macam-macam. Bisa sebagai teman, bisa sebagai rekan kerja. Kalau udah rekan kerja kita profesional. Kalau saya bicara betul-betul rekan kerja gitu ya. Jadi lupakan semua. Baru juga ketua saya beliau ini kebetulan ya, di Premier Jabari FI. Ketua saya. Jadi kalau ada maber, saya selalu bareng beliau gitu ya. Kita chat selalu. Nah, terus kemudian di sisi pekerjaan ya, saya juga sudah tahu record beliau dalam hubungannya dengan tema hari ini Bang, menggali potensi diri untuk meningkatkan profesionalisme sebagai seorang notaris PPAT. Sebelum saya masuk ke dalam sana, mungkin Abang bisa sharing menggali potensi diri itu dulu tuh, ya kan Bang? Kira-kira nih potensi diri Abang nih bisa sampai sekarang ini gimana gitu ya? Tentu tadi sudah ya sebagai profesi jabatan notaris PPAT, tapi potensi dirinya tuh ternyata ya dominan di organisasi juga gitu kan Bang, khususnya di bidang notariatan dan PPAT-an. Itu mula-mula tuh berangkatnya gimana? Mungkin Abang bisa sharing dulu pada kami semua yang ada di sini secara singkat ya Bang ya. Silakan Bang. Mencari potensinya itu dulu, tahunya tuh dari mana gitu Bang? Apa memang dari sekolah dulu udah tahu, oh saya memang senangnya di sini gitu. Mungkin Bukan ya Mbak ya. Ya silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat siang semua, dan yang terhormat akan saya Kang Udin Nasarudin, selaku tetap, biarpun dia menganggap saya bawahannya, tapi saya menganggapnya selalu mentor saya, Kang Udin. Lalu di sini ada Udo Eki Rizdan, salam solidaritas ya, kita sama-sama di Perpuru. Lalu di sini juga ada Mbak Mami, itu salam Ikal, bekas sama-sama kita perjuangkan dalam Anas. Lalu di sini juga ada Pak Untung, alhamdulillah Pak, ini kita kesekiannya untuk silaturahmi, mungkin Pak Untung nggak tapi alhamdulillah saya itu. Terima kasih juga untuk Mbak Nadia yang telah memberikan kesempatan ke saya. Jadi berarti kembali ke situ, itu mengalir seperti biasa aja. Yang jelas kalau saya itu dalam hal ke notaris atau PPAT ya, sebetulnya kalau dasarnya organisasi memang udah suka ya, tapi kecebur di dalam organisasi di notaris dan PP itu secara ketidaksengajaan, terutama di Kabupaten Bekasi. Nah, saya memang jarang berkumpul waktu itu. Nah, tiba-tiba teman-teman ngajak berkumpul segala macam. Pada saat tahun 2003 itu kalau nggak salah melakukan pemilihan, lalu saya dijadikan kayak biasa lah, trik-trik lama itu jadi ketua panitia pelaksana ya Kang Eki Ridwan ya, biasanya begitu ya dari dulu ya. Nah, tiba-tiba ya udah nama itu muncul, dan akhirnya kecebur untuk hal itu di dalam organisasi notaris dan PPAT tersebut. Itu kita awalnya semua segala macamnya untuk notaris dan PPAT di situ. Tapi kalau dari zaman dulu berarti itu dari SMP kuliah pun saya suka dalam organisasi. Kebetulan ada salah satu seminar yang saya pernah adakan waktu tahun berapa itu ya, saya lupa, 94 kalau nggak salah, 94 saya bikin seminar agak kontroversi, yaitu menerapkan hukum santet ke dalam KUHP zaman dulu. Nah, setelah itu baru booming lah hukum santet itu. Nah, kurang lebihnya demikian gitu kalau di dalam notaris. Baik,
berarti itu berjalan dengan waktu ya Bang ya, atau mungkin juga berjalan mengalir dengan air sendirinya gitu. Dan juga mungkin di mana kita berkumpul dengan komunitas yang sevisi mungkin gitu ya Bang ya. Jadi ya, bisa kita harus mau nggak mau kan kita memang harus jalani dan harus kita sayangi. baik. Berarti dari kumpul-kumpul bersama orang-orang yang sepaham visi akhirnya terbentuklah gitu kan. Oh, potensi saya mungkin di sini. Selain itu juga Abang di sini sebagai seorang notaris dan PPAT, ya kan? Tentunya sehubungan topik juga harus profesional di dalam melaksanakan tugas kenotariatan dan PPAT, ya kan Bang? Oke. Saya lihat ya kantor jalan, organisasi jalan, sosial hubungan sosial juga jalan nih. Kalau Sabtu Minggu, aduh abang udah di sana naik sepeda, atau udah naik motor di sini gitu kan. Oke ya. Kalau pekerjaan ya, jalan gitu. Jadi strict gitu, Bang ya. Saya juga udah merasa kita kerja sama bareng. Jadi kita tetap harus profesional di melaksanakan tugas. Pengertian profesional ya Bang ya, profesionalisme dari kacamata Abang nih seorang notaris PPAT itu harus yang kayak gimana sih Bang? Mungkin Abang kan sudah lebih senior ya dari saya. Saya 15 tahun, mungkin Abang udah berapa tahun nih di atas saya barangkali nih kakak-kakak saya. Gimana nih Bang? Kita harus profesional. Umur di atas Mbati ya. Jadi gini Mbak, kalau profesional notaris itu saya menganggapnya notaris itu dan yang saya pelajari itu adalah jabatan manusia. Atau di bahasa pendidikannya kita kenal profesium lagi ya. Itu paling Kang Dr. Udin yang pengajar saya untuk itulah. Nah, profesionalisme itu kan kata dasarnya dari profesi yang Mbak ya, pada umumnya kan, yaitu melakukan kegiatan pokok yang menghasilkan nafkah hidup dan mengandalkan suatu keahlian. Nah, mengandalkan suatu keahlian ini yang membedakan dengan pekerjaan pada umumnya gitu loh. Jadi tidak serta-merta, jadi dari negara. Sedangkan profesi yang mulia atau yang luhur ini seperti notaris itu adalah suatu pelayanan pada manusia atau masyarakat yang mana itu menjadi motivasi utamanya adalah kesediaan dan keinginan untuk melayani, bukan motivasi mencari nafkah gitu loh. Jadi membantu semua umat manusia berdasarkan keahliannya. Prinsip yang penting dalam jabatan yang luhur itu pastinya Mbak ya, berarti mendahulukan kepentingan orang yang dibantu, mengabdi pada tuntutan luhur profesi atau jabatan yang di depannya itu. Dan dalam melaksanakan tugas jabatannya ini, seorang notaris dan itu moralitasnya juga harus tinggi, berarti berani berbuat dan berdekat untuk bertindak sesuai dengan tugas profesi atau jabatan. Nanti sudah pasti yang akan menjelaskan lebih lanjut di situ cara bicaranya notaris seperti apa, sadar akan kewajibannya, memiliki idealisme yang tinggi. Jadi seorang profesional notaris itu tidak hanya memiliki kecerdasan atau budi, tetapi juga memiliki akhlak moral yang baik yang bisa diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya. Ini mengutamakan pengabdian dan pelayanan pada masyarakat pada umumnya, ya Mbak ya. Dan letak kemuliaannya apa Mbak? Membuat akte otentik dengan mewakili negara, kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang membutuhkannya. Jadi alangkah mulianya notaris atau PPAT ini kalau kita lihat dari paparan saya tadi ya, kalau menurut saya ini sangat mencerminkan notaris sebagai jabatan yang kepercayaan antara lain merahasiakan informasi yang diperoleh di mana hal demi merupakan tugas dan kewajiban notaris sebagai satu profesi. Itu Mbak Ati kurang lebihnya. Baik, berarti kita harus pilih-pilih ya Bang ya. Kalau yang nggak mampu ya dibantu, jangan ya kasih just fee-nya jangan gede-gede kayak gitu kali ya Bang ya. Tadi kan saya sampaikan bahwa itu bukan motivasi utama. Motivasi utamanya seorang notaris itu memberikan pelayanan. Kalau kita kan honorariumnya itu kan sudah ditetapkan, sudah ditentukan. Yang makanya kita berikan suatu pelayanan yang itu, apresiasi dari masyarakat itu alhamdulillah yang seperti saya alami itu banyak gitu. Dan itu berjalan dengan sendiri saja gitu. Kadang-kadang ya mohon maaf kalau kita bicara dengan honorarium dikasih sekian pun kalau misalnya kita pelayanan segala macam mereka juga nggak pernah nawar gitu. Alhamdulillah. Berarti kan tahu sendiri saya pernah nawar berarti enggak kan ya nawar dikit tapi kan kalau kita kerjasama mitraan gitu ya kan nggak ada
itu ya IP gitu. Iya, iya. Dan Jadi kita harus profesional ya. percaya, confident sama diri kita udah kontribusi belum untuk memberikan itu kepada masyarakat dalam melakukan pelayanan. Kalau kita nggak merasa bisa, ya jangan gitu. Ya, pengalaman saya kerja sama abang tuh menarik loh, Nat. Jadi harus bisa membedakan. Nanti kalau saya udah ngomong kerjaan, beliau akan bilang, saya selaku wakil dari ini gitu, ya kan? Anda jangan lihat saya seperti teman gitu loh, Nat. Jadi profesional. Iya, jadi justru itu titik profesionalnya ya Bu ya. Nah, jadi jangan lihat teman gitu, beliau ngajarin gitu. Nah, ya itulah. Jadi kita saling, oh iya bang, sorry, aku bilang gitu kan. Kadang-kadang kan kalau udah kerja kan kita nggak bisa bedain mana teman, lupa gitu kan. Jelas ini teman, ini proporsi beliau sebagai klien saya. Kuasa misalnya dari orang ya yang mengerjakan pekerjaan itu gitu kan. Jadi ya jadi notaris itu kan walaupun punya original, apa iya bersama notaris itu masing-masing? Enggak, kan harus saling mendukung sehingga tercipta keeratan kita semua segala macam gitu. betul. Jadi nanti kalau udah bicara organisasi lain lagi, ngomongnya lain lagi gitu. Pak Irfan tuh kayak gini loh bang, oh ya beliau selalu ngomong ya udah laksanakan gitu kan. Jadi ya gitu bang gitu ya. Ya kalau di organisasi, pokoknya kalau prinsip saya nggak mau pernah matakan saya orang itu aja. Itu prinsip saya. Iya, jadi udah percaya. Dan alhamdulillah kan di Jawa Barat muncul semua kan dari segala macam muncul semua. Meskipun enggal-enggalan, tapi alhamdulillah itu kan dinamika. Masing-masing ingin menonjolkan, ingin tampil, ingin figurnya keluar. Ya alhamdulillah, yang mana selama ini dulu itu tidak pernah begitu. Ya akhirnya tercipta orang yang memang mumpuni di bidangnya masing-masing gitu ya Mbak Rita. Betul. Kalau boleh sedikit bertanya nih Bu, Pak Irfan. Boleh, Mbak. Iya, jadi dari apa yang sudah Bapak sampaikan, kira-kira manfaat menjadi pengurus organisasi itu apa sih Pak? Mungkin bisa dibagi sama teman-teman yang ada di sahabat Notarindo Pak. Kalau bagi saya manfaat untuk menjadi pengurus di organisasi itu adalah merupakan suatu anugerah yang sangat luar biasa. Itu kepercayaan. Di samping kita dapat kepercayaan dari masyarakat, kita dapat kepercayaan juga dari anggota. Itu loh Mbak Nadia. Berarti kan anugerah hal itu kan, gitu kan. Dan untuk anugerah itu tidak bisa disia-siakan. Manfaatnya apa? Kalau manfaatnya itu, ya kita bisa networking kita bersama teman-teman. Kalau saya bicara konteksnya di Jawa Barat ya, dengan adanya 25 kota Pemda. Tolong Pak foto itu si Tembori tak tolong dia. Untuk yang ada di Jawa Barat itu kan kebetulan alhamdulillah ada 25 Pemda di kota kabupaten. Kita melakukan sinerginya apa gitu. Nah, dengan adanya itu, hal itu gitu loh. Kita bisa saling silaturahmi itu lebih mengembangkan lagi bagaimana kita caranya berkoordinasi, mengkoordinasi antara satu dengan yang lain. Dan spiritnya itu juga kita antara lainnya udah Eki agak beda ya antara lainnya ya kalau nggak salah ya. Jadi lebih challenging gitu loh. Jadi ya mungkin untuk orang-orang yang suka itu akan bisa ada bermanfaat kan. Baik. Iya. Iya Nadia, udah? Iya Bu. Jadi dengan di organisasi juga apalagi dengan Pak Irfan saat ini mungkin juga ada kepercayaan ya Bu ya dari para anggota yang lain. Jadi harus ada tanggung jawab juga ya Pak ya. Tanggung jawab yang besar juga. Betul. Tanggung jawab sih tetap ada ya. Itu kan apa yang diamanahkan, apa yang dia gerakan itu harus kita pertanggungjawabkan. Meskipun kita tidak bisa memberikan suatu hal yang sama seperti yang diinginkan orang. Tapi paling tidak kita perjuangkan untuk itu dan sehingga atau kita mendekati hal itu bisa tercapai oleh kita dan itu bisa menyeluruh untuk seluruh anggota. Adapun ketidakcocokan itu segala macam bisa kita sikapi. Nah inilah mungkin belajar untuk kebijaksanaan meskipun saya juga masih terus belajar ya, kebijaksanaan itu kan bisa diterapkan di mana-mana. Khususnya terhadap anggota. Apalagi Jawa Barat, jujur aja banyak perempuannya ya, gitu loh kan, banyak perempuannya. Nah ini ya yang perlu pengayaman semua segala macamnya dalam artian input pengayaman itu dalam artian bagaimana kita dengan satu dengan yang lain, meskipun kadang-kadang belum tentu terjadi. Oke. Dinar? Iya Oke.
berarti begini ya Bang ya, sikap dan karakter kepemimpinan itu tetap diperlukan untuk memimpin suatu organisasi, juga di dalam kantor, ya kan Bang? Kan Abang nih dua, boleh sharing Bang, itu bagaimana tuh kantor iya, di organisasi iya, ya kan? Belum nanti keluarga dong pasti yang utama. Ini bagi waktunya gimana nih? Kalau bagi Gimana? waktunya Mbak jalanin aja, dalam artian yang pasti kantor sesuai aturan jangan ditinggalin. Itu udah kewajiban kita, gitu loh. Nah, apapun yang dijalani, kalau kita berkomitmen akan hal itu, insya Allah nggak akan mengurangi kok apa-apa semua segala macam apa yang kita dapat dan diambil kan dari yang di atas gitu. Contoh misalnya dalam menjalankan kantor kita ada appointment semua segala macam dan tidak mengurangi juga kegiatan itu organisasi. Yang penting jangan kita berat duluan. Kalau kita berat duluan ya itu ya akan terpenuhi gitu. Tapi kalau kita menjalankannya inamal amalu dunia atau itu semua segala macam dilakukan dengan niat yang tulus dan baik, bahwa akan terpenuhi. Baik. Jadi Abang sekarang udah bisa narik kesimpulan nggak potensi diri Abang itu lebih dominan di mana nih? Tetap dua-duanya kah atau gimana nih Bang? Sehubungan dengan topik ya? Iya, darah itu jenderal. Darah itu jenderal. Jadi gini, mungkin karena urat kasar saya ya kali, jadi apapun semua segala macam itu ya jalanin aja semua segala macam gitu. Jadi nggak ada pamrih, hal itu jangan berat hati duluan, jangan ringan tangan duluan, apapun itu dilaksanakan dengan niat yang baik dan insya Allah akan mendapatkan hal yang baik juga. Gitu. Oke, berarti tetap ya dua-duanya ya Bang ya, tetap cinta organisasi, tetap notaris dan PPAT. Ya, kalau nggak kita cinta organisasi, salah satu wadah yang ada di Indonesia ini itu wadah satu-satunya di kalau kita ada apa-apa, kita dapat terupdate dengan segala sesuatunya, misalnya mana pegangan, apa semua segala macam, tentang kebijakan, Iya. Sinyalnya Abang. coba. Ya Bang. Oke. Nadia, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum sesi sharing session ini selesai? Nadia, ada yang mau tanyakan lagi? Sudah Ibu, sudah cukup. Cukup ya, oke. Ya, terima kasih Pak Irfan. Ya sih, tapi boleh saya simpulkan sedikit berarti? Boleh, Silakan Bapak. Ya, oke. Jadi notaris, ya. Bang, Halo, Bu. sharing poin-poinnya, silakan. Oke, poinnya notaris sebagai satu profesi memiliki karakteristik yaitu meliputi bidang tertentu, mempunyai keahlian keterampilan khusus, berusaha tetap dan terus menerus, mengutamakan pelayanan pada imbalan, tidak mengatakan pada imbalan, memperoleh penghasilan berupa honorarium, adanya kewajiban dan melaksanakan informasi dan lain, berkelompok dalam suatu organisasi. Yang tadi ini gitu, adanya kode etik dan keadilan dalam kode etik tersebut. Saya yang kasih tips sedikit, nanti saya tadi coba cari-cari kata ya. Sukses bukanlah kunci kebahagiaan, kebahagiaan adalah kunci kesuksesan. Jika kita mencintai pekerjaan kita atau profesi kita, kita akan menjadi orang yang sukses. Jangan menjadikan sukses sebagai tujuan, lakukan apa yang kita cintai dan percayai, maka sukses akan datang dengan sendirinya. Nah, untuk rekan-rekan semua, coba sekali-sekali kita ke Perpustakaan Nasional Arsip Negara Indonesia, baca di situ mengenai UGM, di situ ada 1860 nomor 23, yang tebalnya itu hanya 23 halaman, umurnya alhamdulillah sudah 240 tahun, masihkah kita memandang sebelah mata akan jatuh ke notaris yang bertindak untuk dan atas nama Raja Belanda, apalagi sekarang. Itu Mbak Tian dari saya. Terima kasih Bang Irfan atas testimoninya, sharing-sharing ilmu dan pengalamannya. Mudah-mudahan bisa menjadikan manfaat untuk kami semua ya di dalam yang ikut di dalam webinar, ataupun nanti pasti akan beredar nih videonya. Nanti bermanfaat lah untuk rekan-rekan semua yang menyaksikannya. Mudah-mudahan lain kali bisa gabung ya Bang ya, memberikan materi yang menarik yang lainnya ya. Iya Ibu. Iya Bu. Terima kasih banyak Pak Irfan. Ya, dimanapun ya. Perizinan jago nih Nat, boleh lah nanti. Baik. Ya bocor lagi.
negosiasi. Kalau perizinan mesti licin itu. Ya nanti Bang, ketemu lagi ya Bang di next agenda ya Salah. bersama notar. Baik, terima kasih Pak Oke, Kak Irfan. Ibu. Terima kasih Bapak. Baik.